Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik dan juga mengerikan, cerita horor. Pasti banyak dari kalian yang suka dengan cerita-cerita seram kan? Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang cerita horor yang mengerikan, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi siap-siap dengerin cerita-cerita yang bikin merinding. Wah, tema horor nih, Bang. Tapi sebelum mulai, gimana sih menurutmu kenapa banyak orang yang suka banget sama cerita horor? Padahal kan bisa bikin takut tuh. Itu pertanyaan yang bagus. Menurutku, orang-orang suka cerita horor karena ada sensasi ketegangan yang nggak bisa didapetin di genre lain. Rasanya seperti adrenalin yang naik gitu. Orang jadi merasa lebih hidup dan pasti ada perasaan penasaran juga. Apa sih yang bakal terjadi selanjutnya? Apalagi kalau ceritanya tuh seram, ada elemen misteri yang bikin makin ketagihan. Setuju banget. Penasaran itu jadi bumbu utama ya. Tapi ada yang bilang, cerita horor tuh sebenarnya mencerminkan ketakutan kita terhadap hal-hal yang gak kita pahami. Misalnya, hantu atau makhluk gaib. Kamu pernah gak sih, denger cerita horor yang bener-bener susah dijelaskan? Kayak aneh tapi nyata. Oh, pasti! Salah satunya cerita tentang hantu wanita bergaun putih yang sering muncul di jalan-jalan sepi. Aku pernah dengar dari temanku. Katanya dia hampir nabrak seorang wanita yang berjalan sendirian di tengah malam. Tapi setelah dia berhenti, wanita itu tiba-tiba menghilang. Nah, itu yang bikin orang jadi percaya. Ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan logika. Bikin merinding deh. Waduh, itu sih beneran bikin takut ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang misteri itu, menurutku banyak juga orang yang suka cerita horor karena mereka bisa merasa aman setelah tahu itu cuma cerita. Mereka bisa menantang diri sendiri, menghadapi ketakutan lewat cerita tanpa risiko nyata. Gimana menurutmu, Bang? Ya, bener banget. Itu seperti bentuk pelarian kan? Kita bisa merasakan ketakutan tanpa harus mengalami bahaya langsung. Cerita horor tuh seperti roller coaster emosi. Kita naik, kita takut, tapi akhirnya turun dengan selamat. Dan yang paling menarik, setiap cerita horor itu bisa punya pesan tersembunyi tentang kehidupan, ketakutan manusia, atau bahkan budaya yang membentuknya. Wah, bener banget. Terkadang cerita horor bisa menyentuh aspek kehidupan yang lebih dalam. Ya, misalnya ada cerita yang mengangkat tentang kehilangan atau kematian yang kita semua pasti takutkan. Tapi cerita itu bisa membuka cara pandang kita tentang bagaimana kita menghadapi hal-hal yang menakutkan dalam hidup. Betul. Kadang-kadang cerita horor itu juga punya elemen psikologis yang kuat. Ketakutan itu seringkali datang dari dalam diri kita sendiri, bukan hanya dari hal-hal gaib. Itu yang bikin cerita horor jadi lebih relevan karena ia menyentuh ketakutan universal, seperti takut akan kematian, kehilangan, atau hal-hal yang tak diketahui. Jadi, bisa dibilang cerita horor itu bukan cuma untuk menakut-nakuti aja ya, tapi juga bisa jadi cermin bagi kita untuk melihat ketakutan terdalam yang ada dalam diri kita. Menarik banget sih. Iya, dan mungkin itu sebabnya kenapa cerita horor tetap bertahan hingga sekarang. Meski teknologi dan media terus berkembang, ketakutan manusia itu tetap sama, kan? Kita selalu tertarik untuk mengeksplorasi hal-hal yang gak kita pahami. Dan cerita horor memberi kita ruang itu. Bener banget. Nah, buat kalian yang dengerin podcast ini, jangan takut untuk berbagi cerita horor kalian juga ya. Siapa tahu ada cerita yang bisa bikin kita semua merinding atau malah tertawa. Haha. Betul, terima kasih sudah dengerin podcast kita kali ini. Semoga kalian bisa tidur nyenyak setelah mendengarnya.
Jangan lupa untuk share cerita-cerita horor kalian di sosial media kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.